kesempatan kali ini saya bersama narasumber saya senior dari pertanian juga, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih saudara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Bedullah. Saya alumni agribisnis angkatan 2016 yang sudah lulus 2021 kemarin. Sudah. Nah, ternyata narasumber kali ini asik loh. Ini dari Fakultas Pertanian juga yang sudah lulus pada tahun ini, Mas ya. Ya. Mari kita di sini pada kesempatan kali ini, Mas ya. Saya akan mau bertanya-tanya tentang peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pembangunan pertanian organik, Mas. Nah, kan sampean yang sudah lebih memahami tentang pertanian organik, mungkin bisalah sharing-sharing kepada saya dan kepada sobat-sobat tani ini, Mas. Pada kesempatan kali ini yang saya mau tanyakan itu apa sih pertanian organik itu, Mas? Ya, terima kasih. Karena penelitian saya juga terkait pembangunan pertanian yang fokusnya adalah pertanian organik. Untuk pertanian organik sendiri, kalau secara umum adalah proses budidaya pertanian yang itu dalam prosesnya mengurangi atau tidak menggunakan bahan-bahan kimia tekstil. Kalau dalam pertanian organik sendiri, bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan natural atau bahan-bahan yang ada di dalam wilayah tersebut yang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia tekstil, tapi menggunakan bahan-bahan organik, dan proses penggunaannya itu dijaga agar terhindar dari bahan-bahan tersebut. Wah, Gitu ya. penjelasan dari Mas Taufik ini luar biasa ya, Mas ya. Masa sih sobat-sobat tani, teman-teman mahasiswa tidak penasaran? Tetap simak ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih, Mas, kita sebagai mahasiswa untuk mengembangkan pertanian organik itu di wilayah Indonesia terutama nih, Mas. Kan Indonesia ini kaya akan sektor pangan, Mas, di pertanian. Itu bagaimana caranya, Mas? Ya, tak tambahin lagi yang awal ya, kalau proses budidaya pertanian organik itu hampir sama dengan budidaya pertanian konvensional, cuma penggunaannya saja, penggunaan dalam prosesnya. Untuk perannya sendiri, kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa ini lebih ke bagaimana caranya agar mahasiswa itu juga mempelajari tentang pertanian organik. Nah, bisa belajar lewat buku, bisa belajar lewat diskusi dan lain-lain. Nah, setelah mahasiswa itu tahu bagaimana proses pertanian organik, nah setelah itu kita sebagai mahasiswa juga menyuruhkan kepada masyarakat tentang pentingnya pertanian organik. Karena pertanian organik ini juga berkaitan dengan kesehatan pertanian dan juga kesehatan ekosistem, kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu, pertanian organik ini juga harus digembur-gemburkan agar yang namanya pertanian berkelanjutan ini juga bisa tercapai seperti itu. Wah, penjelasan dari Mas Taufik ini lumayan jelas loh. Tapi waktunya ini, Mas, kurang panjang, Mas, karena sambil sibuk ya dari sama kerjaan, Mas ya. Ya. Mungkin kita bisa bertemu lain kali. Tapi gini, Mas, jadi dari pertanyaan saya semuanya itu kesimpulannya lah untuk mahasiswa, kan sampai sebagai sudah sarjana, Mas, pesannya sampean di kesimpulannya itu bagaimana, Mas? Ya, kalau kesimpulannya adalah mahasiswa ini belajar dulu bagaimana pertanian organik. Setelah dia belajar dan benar-benar paham, nanti tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan saja, tapi ini juga disampaikan kepada masyarakat secara umum. Karena kita ngomong tridharma perguruan tinggi. Nah, untuk itu maka sahabat-sahabat mahasiswa ini juga yang sudah paham, jangan malu-malu untuk ke desa melakukan penyuluhan pertanian tentang pentingnya pertanian organik yang ada di Indonesia. Mungkin itu kesimpulannya. Ini waktunya mungkin cukup, Mas ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Mas Taufik sudah bisa mengisi pada acara pada kali ini yang dalam tema peran dalam pembangunan pertanian organik.
Saya banyak-banyak ucapkan terima kasih. Semoga kita semua bisa belajar dari semua apa yang kita dapatkan pada hari ini. Mungkin itu saja dari saya dan Mas Taufik. Untuk selanjutnya itu hidup mahasiswa, hidup sobat tani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.